Oke, pada kali ini kita akan bahas materi tentang masih tentang energi, yaitu bagaimana cara menghitung kecepatan benda pada bidang miring dan kecepatan bendanya pada saat di sini. Anggaplah ini adalah posisi A, ini adalah posisi B. Jadi ketika sebelum berhenti, ya berapakah kecepatannya di sini? Nah, untuk mencari yang seperti ini kita bisa menggunakan rumus energi. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, dengan cara kita menyamakan energi mekanik antara dua posisi ini. Jadi energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik itu kan rumusnya ini ya, setengah mv kuadrat tambah mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Oke, sekarang kita lihat V di sini kita anggap 0 ya, karena dia baru mau luncur, berarti kecepatannya 0. Kalau kecepatan 0, maka masanya berapapun dikali 0, maka hasilnya tetap 0, makanya kita bikin 0. Ditambah HH, kebetulan di sini diketahui, kita bikin saja MGH. Kemudian setengah MV kuadrat, berarti V-nya ini kita cari, maka tetap ada nilainya. Kemudian H-nya apakah masih ada nilai H? Tidak ada ya, karena udah nyampe di tanah, maka nilainya sebanyak 0. Nah, jadi kita bisa cari ini, maka rumusnya adalah 2 saya pindah ke sini, maka menjadi V kuadrat adalah 2GH. Jadi V sama dengan akar dari 2GH. Ya, seperti ini cara pertama. Cara yang kedua, kita lihat ini kan terjadi perpindahan antara energi dari energi potensial menjadi energi kinetik ya. Pertama dia posisinya di sini dan nanti dia bergerak. Nah, jadi ada perubahan antara energi potensial ya menjadi energi kinetik. Oke. Sekarang energi potensial kan rumusnya adalah M kali G kali H ya. Sedangkan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, ya kita coret gini, maka langsung saja V kuadrat adalah 2GH. V akar dari 2 kali G kali H. Oke ya. Kemudian ini cara pertama, ini cara kedua. Kemudian ini cara ketiga. Kan ini dia bergerak menempuh jarak tertentu ya. Ini jaraknya kita bikin ini kayaknya S. Nah, jadi kita juga bisa menggantikan delta EP nya menjadi FD kali S karena ada perpindahan, jaraknya ada S gitu kan. Dia bergerak berarti jadi energi kinetik. Nah, F nya kita lihat di sini, ini kan gaya berat ya, gaya berat ini W. Nah, karena sudutnya di sini, maka yang ini adalah W sin theta. Kemudian yang ini adalah W cos theta. Oke, sekarang kita gunakan W yang mana? W cos theta atau W sin theta? Kita gunakannya W sin theta. Kenapa? Karena dia searah dengan arah gerak ya. Ke geraknya, arah geraknya atau sumbu X-nya. Maka kita gunakan di sini W sin theta. Oke. Sekarang S itu kan dia bentuk gambar segitiga seperti ini. Di mana ya? Sini ya. Nah, nilai S-nya tidak diketahui, tapi diketahui H di sini. Nah, jika diketahui di sini sudut. Nah, tapi kita sudah tahu nih bahwasanya ini kan yang depan ya, depan sudut, kita bikin depan dibagi miring itu kan sama dengan sin alfa. Nah, kalau kita mau cari nilai miringnya, nilai S-nya, maka menjadi depan dibagi sin alfa. Adapun depan itu adalah H sin alfa. Oke, S berarti S itu adalah H per sin alfa. Nah, jadi kita ganti S yang ini menjadi H per sin alfa. Oke, sama dengan setengah mv kuadrat.
sin, kita pakai theta atau alpha ya. Oke, saya ganti aja deh, theta, ini juga theta, maka ini theta, ini theta, ini theta. Oke, berarti ini theta ya. Nah, sin theta kita bisa coret, maka tinggal W dikali H sama dengan setengah mv kuadrat ya. W ini kan M kali G ya, H setengah mv kuadrat, coret M nya, tinggallah GH setengah V kuadrat, kita pindahkan V 2 kali G kali H, maka V adalah akar dari 2GH ya. Jadi cara menghitung kecepatan benda pada bidang miring, dan ini bidang miring yang licin ya. Bagaimana dengan bidang miring yang kasar? Jadi seperti ini. Oke, sekarang kalau seandainya lantainya kasar, ciri-ciri kalau lantai kasar itu diketahui adanya gaya gesek. Nah, sama yang ditanya adalah berapa kecepatan dia ketika nyampe di sini sebelum dia berhenti. Apakah sama? Kita lihat. Oke, ketika lantai kasar, maka inilah gayanya. Ada gaya gesek ke belakang. Daya yang menyebabkan dia bergerak ke depan adalah mg sin theta ya. Dari mana datangnya? Dari sini. Ini kan W ya. Nah, ini gaya normalnya kan ke sini. Nah, ini adalah W cos theta. Sedangkan yang ke sini adalah W sin theta. Yang menyebabkan benda ini bergerak adalah W sin theta, tapi ditahan oleh Fg. Nah, intinya ini adalah dari gaya menjadi kecepatan. Berarti dari usaha, karena nanti kan dia bergerak dari sini ke sini ya, S, sejauh S ya. Nah, maka ini kan dari gaya, dari usaha ke energi kinetik ya, maka kita bisa bikin dari rumus awal dulu, dari usaha menjadi perubahan energi kinetik ya. Adapun usaha rumusnya adalah F dikali S ya, setengah mv kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, F nya kita gunakan yang mana, kan ada dua nih. Nah, kita cari resultannya dulu, yang ke arah geraknya kita bikin positif, maka W sin theta ya. F yang ini juga karena dia ke belakang, berarti kita bikin FG kayak gesek ya. S nya sama seperti video sebelumnya, karena di sini segitiga H theta, jadi S itu adalah H per sin theta. Nanti kita ganti aja menjadi H per sin theta. Oke, sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian kita ganti lagi W itu kan M dikali G ya, M dikali G sin theta dikurang Fg. Gaya gesek itu rumusnya adalah mu ya dikali N. Nah, nilai N nya kita lihat di sini, N nya di sini nilainya sama dengan ini, yaitu W cos theta, tapi nanti kita ganti ya, dikali ini dia H sin theta sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita sederhanakan lagi, kita pindah ke sini, yaitu mg sin theta ya, dikalikan ke dalam, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, mg sin theta dikali H ya per sin theta. Oke, kemudian dikurangi dengan ini mu ya, dan N nya tadi dijelaskan N itu sama dengan W cos theta ya, jadi diganti aja menjadi M G cos theta dikali dengan ini H sin theta, H per sin theta. Oke, sudah, sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, M nya kita bisa coret karena sama-sama ada M. Nah, ini kita lihat di sini sin theta kita bisa coret dengan ini, tinggal GH ya, G kali H. Sedangkan yang ini
mu ya, G kali H, cos per sin itu adalah kotangen ya, kotangen theta. Nah, sudah sama dengan setengah V kuadrat. Sekarang bisa kita keluarkan GH nya menjadi seperti ini, GH 1 dikurang mu GH karena udah di luar, tidak usah kita bikin lagi, dikali kotangen theta sama dengan setengah V kuadrat. Karena kita pengen nyari V nya saja, kita sama-sama kali 2 biar setengahnya jadi 1, maka ini jadi 2GH 1 dikurang mu kotangen theta sama dengan V kuadrat. Nah, jadi kalau ditanya kecepatan, jawabannya adalah akar dari 2GH dalam kurung 1 mu kotangen theta. Nah, inilah rumus untuk mencari kecepatan pada bidang miring yang dia lantai kasar. Kalau pada lantai licin, rumusnya adalah V akar 2GH. Oke, ini lantai kasar, ini lantai licin. Oke, ini dulu materi tentang bagaimana cara menghitung kecepatan benda pada bidang miring.